Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga hadirnya kita menjadikan sebuah sebab dosa-dosa kita diberikan ampunan. Yang sedang susah, mudah-mudahan Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sedih, biar Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang gak punya duit, biar dikasih rada banyakan. Giliran duit, aminnya kencengan. Dimana-mana begitu, ketahuan suasana di hati. Tapi nanti kita akan ngaji, siapa yang hadir di majelis ini, dia mendapatkan jaminan gak boleh susah. Siapa yang hadir di majelis haul, di majelis zikir, di majelis di mana mereka mengingat Allah, mereka akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada yang mulia Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Isa Abdus Salam Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Jauhar Maknun, Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Sami Ramli, Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Syahrani Effendi, Al-Mukarram al-Muhtaram Al-Habib Jamal Al-Habsyi, Al-Mukarram al-Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri, dan terkhusus buat Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Qadir Ahyad LCSH beserta seluruh keluarga besarnya, para kiai, para asatid yang maafkan saya tak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki. Jemaah sekalian berbahagia, perihal haul kayak begini udah dicontohin sama Allah di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan di dalam banyak kisah di dalam Al-Quran perihal mengenang orang-orang terdahulu. Ketika kita ketemu ayat wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Maryam, itu kan orang-orang yang kita nggak ketemu diceritain di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad supaya dibaca oleh umat Nabi Muhammad, supaya mereka tahu tentang orang-orang terdahulu yang mempunyai kehidupan yang begitu hebat. Maka itulah ulama-ulama kita mentransfer secara sederhana apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang di antara kalian telah meninggal dunia, maka jangan dilupakan. Mereka harus diceritakan kebaikan-kebaikannya, karena begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan buat kita yang hadir, jemaah sekalian berbahagia, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak mungkin jadi susah kalau kita hadir di majlis haul. Saya bilang tidak mungkin, karena memang yang menggaransi adalah Allah Jalla Jalaluhu. Coba kita pikir alus-alus. Kalau kata orang Betawi, kita pikirin alus-alus. Kenapa kita diperintahkan baca surat Yasin buat orang yang telah meninggal dunia? Karena bacaan surat Yasinmu, minimal surat Yasin, maka yang engkau baca itu akan membahagiakan orang yang di dalam kubur.
Tadi guru kita cerita, beliau berterima kasih kepada para alumni murid yang telah membacakan ayat Al-Quran di depan makbarah almarhum al-maghfurlah. Kenapa kita baca itu? Karena berharap bila tidak mempunyai kebaikan, itu akan menjadi kebaikan buat orang yang berada di alam kubur. Bila beliau adalah orang baik, maka akan meninggikan derajat beliau di alam kubur. Artinya yang membaca kita, itu surat Yasin yang ngebaca kita, orang lain yang kita niatkan dapat kebahagiaan. Kalau yang tidak ngebaca mendapatkan kebahagiaan dari lantaran apa yang kita baca, logikanya yang ngebaca juga kudunya lebih bahagia. Makanya kalau kita dengerin doa wahbah itu selalu dibawa Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Saya cuma mikirin, kalau Yasin yang kau baca menyelamatkan orang yang berada di alam kubur, maka orang yang membaca pasti akan mendapatkan yang lebih hebat dari apa yang orang hanya diniatkan. Kita akan ketemu sebuah telaah kritis dari Tuan Syekh Abu Hurairah ketika dipanggil oleh baginda Rasulullah. Kita akan temukan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebuah hadis ketika Abu Hurairah dipanggil sama Nabi. Ya Abu Hurairah, laqinil mauta syahadata an la ilaha illallah fa innaha tahdimud dunuba hadma. Abu Hurairah dipanggil sama Nabi. Imam Ghazali yang bercerita mencantumkan hadis ini di dalam kitab fenomenal beliau. Wahai Abu Hurairah, bacain la ilaha illallah. Kan ini disebut majlis tahlil. La ilaha illallah bacain buat orang yang telah meninggal di antara kalian, karena tahlil yang kau baca itu akan menghancurkan dosa orang yang diniatkan yang berada di dalam kubur. Abu Hurairah berusaha kritis, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, hada lil mauta wa kaifa lil ahya. Ya Rasulullah, ini hadiah buat orang yang mati. Kalau kita bacain la ilaha illallah, akan menghapuskan, menghancurkan dosa orang yang telah meninggal dunia. Wa kaifa lil ahya, bagaimana buat mereka yang hidup, apalagi dia yang membaca. Jemaah sekalian berbahagia, kata Nabi, wahia ahdamu wa ahdamu, maka itu akan lebih menghancurkan dosa dan kesalahan buat orang yang baca. Jadi dari mana ceritanya kemudian mereka yang hadir di majlis haul mendapatkan kesulitan, padahal mereka telah berzikir mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dan mereka yang meninggal dunia mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita buka kitab tipis Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ada sebuah kisah yang lebih membuat hati kita tambah yakin. Apalagi Yasin, kalamullah. Jemaah, ketika Tuan Syekh Zainuddin Al-Malibari bercerita tentang seorang wanita yang mimpi anaknya baru meninggal dunia. Ro'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu. Bermimpi seorang wanita, seorang ibu melihat anaknya setelah kematiannya sedang disiksa. Fahazinat lidzalika wa bakat. Maka menangis ibunya, bersedih ibunya dan menangis. Tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmah. Besok malamnya dia mimpi lagi anaknya bergembira dalam liputan cahaya dan kasih sayang Allah. Fasa'alathu, maka dia bertanya kepada anaknya dalam impiannya, wahai anakku, kemarin malam kau sedang disiksa, tetapi malam ini aku melihat engkau dalam kebahagiaan dibalut kasih sayang dan cahaya Allah. Apa sebabnya wahai anakku? Jemaah, kita akan temukan ini dalam bab keutamaan salawat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kemudian dia bilang, marra rajulun bil maqbarah wa shalla 'ala an-nabiy thumma ahda thawabaha lil amwat.
lelaki di area pekuburan aku, wahai ibuku. Kemudian nih lelaki baca sholawat 1 kali kepada kanjeng Nabi, 1 kali doang. Summa ahda thawabaha lil amwat. Kemudian dia hadiahin itu pahala sholawatnya buat orang yang telah meninggal dunia. Terbebas kami semua dari siksa kubur. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Itu mengapa ulama-ulama kita kagak berasa pas dan kagak berasa afdol kalau di majlis haul kagak didatengin sama dzurriyyah Rasul. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini satu perkara yang kalau kita lihat, kalau bacaan sholawat yang sedang disiksa, yang orang kagak kenal, padahal lelaki yang baca sholawat nggak kenal sama yang di dalam kuburan, dia hadiahin jadi dapat kebahagiaan. Bagaimana kemudian jemaah bila yang membaca itu adalah kita? Jadi dalam sudut pandang saya, begitu banyak literatur yang telah disuguhkan, kagak pantas umat Nabi Muhammad lagi ketakutan urusan hidup di dunia. Gak pantas. Dari mana ceritanya dia menjadi ketakutan? Saya ingin membuka wawasan kita. Kita tahu orang Yahudi, orang Nasrani dosanya kelewat gede. Menuduh Allah punya anak, nggak kira-kira nih dosanya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Diceritain nama Allah dalam Al-Quran, mereka telah menuduh Allah punya anak. Hampir-hampir saja tuh langit pecah, bumi terbelah, gunung luluh lantah, gara-gara mereka menuduh Allah punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Tapi jemaah, sebegitu punya dosa membuat langit, bumi dan gunung marah, hidup di dunia masih dikasih senang. Masa kita yang baca surat Yasin, kita baca sholawat, kita hadir di majlis zikir, terus dikasih susah? Sebuah tuduhan keji kepada Allah. Logika nggak terima. Kan ditanya, kenapa orang bikin dosa masih bisa dapat kesenangan di dunia? Kita akan dijelaskan oleh guru-guru ngaji kita pada bab tentang penjelasan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman Allah inilah yang akan menjadi kasih sayang kepada semua makhluknya. Imma dia menyembah Allah, imma dia tidak menyembah Allah. Sifat Ar-Rahman inilah yang kemudian menjadikan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tetapi Ar-Rahim hanya untuk nanti orang-orang beriman di yaumil qiyamah. Jadi saya ingin berkata bahwa Allah kelewat sayang sama kita. Kemarin saya bahas, kalau kita ngaji fikih, diajarin betul bentuk kasih sayang Allah. Jadi saya ingin menyampaikan ini bahwa bukan sekedar kita membuat orang yang meninggal dunia mendapatkan kebahagiaan. Kita yang berterima kasih sama Sohibul Bait, kita diundang karena malam ini menjadi titik awal berubah segala kesusahan menjadi kemudahan-kemudahan. Kita yang berterima kasih, orang akan berebut kapan ya diundang tahlil. Karena mereka tahu begitu besar hadiah tahlil. Bukan cuma orang yang meninggal dunia, apalagi yang meninggal dunia yang dihaulin adalah orang soleh. Ente ngedoain juga mereka udah punya kedudukan. Kita yang diuntungin hadir di tempat ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka itu saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam fikih aja Allah nggak pengen kita susah. Kan kalau kita belajar tuh fikih-fikih dasar, kalau ente kagak ketemu air pada saat wudhu atau dalam keadaan sakit yang membahayakan,
ente nggak apa-apa, nggak usah pakai air, ganti pakai debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini fikih yang Allah ajarin di dalam Al-Quran. Artinya apa jamaah sekalian berbahagia? Allah nggak pengen hambanya susah, nggak pengen. Bukan cuman itu, udah boleh diganti pakai debu yang suci, sampai anggota tubuh yang dibasuh dikorting nama Allah. Dikorting, nggak sampai 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4 anggota tubuh. Tapi lempengan tayamum kata Allah dalam Al-Quran, udah deh muka sama tangan aja. Ini kan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah ingin menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada hambanya. Jangan ente berasa susah. Aku tidak menginginkan kesusahan pada kalian. Ketika berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan, tapi buat mereka yang sedang sakit dan dalam perjalanan, maka dikasih keringanan sama Allah. Boleh ente buka puasa, ntar habis lebaran ganti ya puasanya. Ya Rabbana, Allah sayang betul sama kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dihadiahkan buat umat Nabi Muhammad supaya kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Belakangan lagi marak dan mengguncang dunia nih virus yang namanya corona. Makanya yang lagi hamil nanti punya anak, istrinya yang lagi hamil punya anak, namain kalau perempuan Siti Corona. Kenapa dia main Siti Corona? Lu bikin orang pada takut sedunia. Ya Rabbana, giliran nama corona takutnya begitu amat, giliran Allah yang ancam, hati-hati ya, kematian datang menyergap tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Kagak ada yang pakai masker. Saya jamaah sekalian berbahagia, alhamdulillah baru sampai dari Riau tadi jam 4. Saya begitu dari Riau di bandara diperiksa dulu jidat saya, ditembak. Iya, ada corona apa kagak? Alhamdulillah sehat walafiat, badan maco begini. Tapi saya pikir iya ya, manusia sampai kayak begitu takutnya. Tapi kepada Allah yang memberikan janji kebahagiaan, yang memberikan ancaman begitu hebat, enggak pada takut-takutnya. Apa sebabnya jamaah sekalian berbahagia? Mereka nggak tahu siapa yang mereka sembah. Kalau mereka tahu, mereka akan menjadi orang yang sangat confident. Betapa mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Jalaluhu kalau mereka mempunyai tingkat kesolehan, menjadi orang yang terus taat bertakwa kepada Allah, yang dicontohkan oleh almarhum Al-Maghfurlah. Emangnya kita kagak iri? Saya ketemu Kiai Abdul Qadir 2 kali. Ketemu kedua di Majlis Haul Tuan Syekh Imam Main Malang. Ketemunya di rumah makan Kairo, cuman beliau udah makan duluan, jadi saya bayar sendiri harus. Ketemu di sana. Ya Rabbana, kita ngelihat kayak begini orang soleh kalau udah meninggal dunia, membuat kepincut banyak hati, bahkan yang mereka belum pernah bertatap wajah. Siapa yang mau nolak? Ini fakta. Jemaah, seminggu kemudian saya datang haul ke Abah Guru Sekumpul. Saya punya hotel, tempat saya menginap 5 kilo dari tempat itu acara, puncak acara. Begitu saya turun jam 4:30 sore, di depan hotel udah pada gelar sejadah. Jadi saya jalan jam 4:30, jam 11 malam baru sampai ke lokasi kuburan beliau. Saking banyaknya itu manusia, siapa yang bisa memasukkan akal kejadian ini kalau bukan pakai iman? Ini yang Allah ceritain di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira orang yang selalu melakukan kedurhakaan akan kami jadikan sama
dengan orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Hidupnya dan matinya, kata Allah, nggak boleh sama. Hidupnya nggak boleh sama, matinya nggak boleh sama. Maka akan ketemu kita orang-orang yang begitu sudah meninggal dunia, tidak ada anaknya yang tergugah buat menghaulkan orang tuanya. Enggak melulu salah anaknya, enggak. Kalau kata Al-Quran sih, yang kerok bapaknya sehingga gak dihaulin. Kok Ustadz bisa bilang begitu? Ustadz, iya, karena kita hafal ayatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nggak manfaat tuh harta yang dia punya setelah dia tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia, kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna, waktu dia hidupnya jadi orang yang kelewat pelit. Makanya virus corona diplesetin sama orang Sunda, corona koretna kabina-bina. Ya, kalau buat ini mau buat inian doang, selingan doang, baru kata corona. Buat orang yang maaf, yang pada hobinya ngerokok, baru kata diancam ada orang sakit, ada tulisannya rokok membunuhmu, dia kagak takut. Kalau ngerokok ada tulisannya rokok membunuhmu, ada gambarnya lagi tuh orang dioperasi, gak ada urusan. Dokter bilang berhenti ngerokok, Pak, kalau mau sehat. Dok, mendingan gue ganti dokter. Emang dokter lu doang? Itu dokter yang ngomong. Kenapa? Mereka tahu bukan sekedar kebangetan nyandu sama rokok, mereka tahu hidup matinya ditentukan oleh Allah. Jemaah, jangan-jangan dokter yang ngomong begitu matinya duluan. Lempengan begini yang merokok kayak dapat dalil kuat. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Abdul Qadir beserta anak keturunan almarhum al-maghfurlah, mereka nggak bakal mendapatkan kesulitan dari lantaran kesolehan bapaknya. Ustaz bisa begitu? Iya, Pak, ada dalilnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertekuk lutut ketika berguru sama Nabi Khidir, coba kita lihat dalam bagian ayat-ayat terakhir surat Al-Kahfi. Diceritain tuh dia keder ngeliat Nabi Khidir ngerusak kapal nelayan. Dia keder Nabi Musa kalimullah, padahal pada saat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, dan yang terakhir saat dia masuk ke satu kampung minta diberikan makan, tidak diberikan, justru mendapati ada tembok yang mau rubuh, kemudian didandanin, nggak minta upah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau bisa kau minta, wahai Nabi Khidir, upah buat kita makan. Tapi lihat, qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Bermula ini, adapun kapal yang aku rusak, wahai Musa, ini punya nelayan yang miskin. Aku rusak biar gak terusin perjalanan, karena di depan ada raja yang kerjaannya ngambil kapal. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Bermula adapun anak kecil ini yang aku bunuh karena aku takut nih anak kalau gede bikin bapak emaknya jadi durhaka. Fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Jemaah, tapi lihat alasan Nabi Khidir yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika ngedandanin tembok yang mau rubuh tapi nggak minta upah. Wa ammal jidaru
fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Dan adapun tembok yang kita dandanin itu punya dua anak yatim di kota itu, yang di bawah tembok itu ada harta simpanan orang tuanya. Wa kana abuhuma solihah, dan adalah itu dia punya bapak. Anak yatim ini dua orang, bapaknya adalah seorang lelaki yang soleh. Ini yang saya yakin bahwa almarhum almarhumlah anak-anaknya dalam jaminan Allah. Kenapa kesolehan orang tua membuat anaknya menjadikan bahagia? Kita lihat terusan ayatnya. Bukan sekedar kemauan Nabi Khidir, tapi ayat itu berbunyi, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Dipertegas lagi, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Allah yang ceritain Bapak di dalam Al-Qur'an, bukan kemauan Nabi Khidir memperlakukan baik, tetapi kata Allah dalam Al-Qur'an, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Allah kepengen nih dua anak yatim sampai balik, kemudian mereka bisa ngeluarin harta simpanan ayahnya sebagai rahmatan mir rabbik, kasih sayang dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir, Allah ceritakan dalam Al-Quran, aku berbuat ini bukan karena kemauanku. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau kita jadi orang-orang yang sholat, ngikut guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib kita, bukan cuma ente yang kagak susah, 7 keturunan ente bahkan lebih kagak susah. Oh, Tuan Syekh Imam Ghazali menceritakan, kalau ada orang disebut kaya 7 turunan, masih ada batasnya sampai turunan ke-7. Kesian yang keturunan ke-8 langsak. Iya. Tapi Tuan Syekh Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya, itu burung yang ada di kota Mekah, burung merpati. Kenapa Raja Saudi tidak berani mengganggu burung merpati? Kenapa coba? Kata Imam Ghazali, nenek moyangnya itu yang sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga mereka berada di Gua Thur saat Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kakek neneknya itu punya cinta kepada Rasulullah, bukan cuma 7 turunan, sampai waya gini anak keturunannya dijagain sama Allah. Imam Ghazali bilang, ini karena nenek moyangnya cinta kepada Rasulullah. Jadi saya pikir bahwa hidup itu sederhana, cuman kita yang nyari susahnya. Kita yang nyari jalan yang udah dikasih gampang, pengen nyari yang ribet. Jemaah sekalian berbahagia, lah gampang banget kata Allah di dalam Al-Quran. Ente baca istighfar aja, ente bakalan punya harta berlimpah, punya kontrakan, punya kebun. Kagak mau jual kebun. Kadang-kadang orang tuanya belum mati, kebunnya udah dijual. Di Al-Quran dikasih ijazah tuh. Ente buka surat Nuh. Saya mah berbicara berdasarkan apa yang saya temukan di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Disuruh istighfar doang, ayatnya masih ada engkau ya gini. Allah yang berfirman, kita kadang-kadang kurang fair, giliran aja Al-Baqarah 183 yakinnya pol-polan. Kan yang bikin kita puasa bulan Ramadan karena ada ayat surat Al-Baqarah 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan rujukan ayatnya. Sehingga di bulan Ramadan siang hari bini kagak ada, anak kagak ada, tetangga kagak lihat, kita kagak berani minum air putih di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu Allah lihat kita. Kenapa giliran yang enak dijanji sama Allah kita kagak tapi yakin? Giliran yang lapar dari pagi sampai sore kita yakin betul sama ayat Al-Quran. Giliran yang dikasih enak banyakin baca istighfar. Ntar kalau ente kekeringan Allah turunin hujan yang lebat. Bukan cuma itu, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan keberlimpahan dalam urusan harta. Ini sama nih ayat Al-Quran juga yang berfirman dia Allah juga. Kenapa lempengan puasa kita yakin padahal itu membuat kita lapar dari pagi sampai sore? Giliran yang hadiah gede dari Allah, Allah yang memberikan juga firman-Nya di dalam Al-Quran, kita nggak percaya. Maka jamaah beruntung benar kita berada di majlis zikir ini, karena kita pasti baca istighfar, karena kita pasti baca tahlil, karena kita pasti baca yasin. Saya nggak tahu apa yang akan bisa kita dapatkan dari lantaran begitu banyaknya kemuliaan dari apa yang kita baca. Jadi begitu pulang dari sini nyengir, optimis. Cuman nyengirnya jangan banyak-banyak. Kalau nyengir banyak-banyak, PA dong. Tetapi saya ingin berkata nggak ada yang perlu ditakuti. Semua by design dari Allah. Sudah diatur dari Allah. Apa yang bikin kita susah? Gampang betul kalau sama manusia syaratnya kelewat banyak. Contoh, kalau ente mau jadi pegawai negeri, itu syaratnya banyak banget. Saingannya banyak banget. Sampai ijazah yang kita kuliah itu kampusnya masih ada, masih dicurigain juga, disuruh legalisir. Kan berarti dicurigain tuh, kampusnya masih ada, disuruh legalisir, diturutin. Kenapa? Kali-kali aja jadi pegawai negeri. Padahal begitu syarat lengkap nggak otomatis jadi pegawai negeri, Bapak. Cuman berhak untuk ikut ujian. Saingannya ribuan orang, yang diterima cuma 3. Masih kita adu, kali-kali aja Ustadz, biar kata kemungkinannya 1%. Oke, top, keren. Yang kemungkinan 1% ente sampai kejar kayak begitu, giliran yang dijamin 100% oleh Allah, engkau tidak yakin. Apa yang mencegahmu dari yakin kepada Allah? Jemaah sekalian berbahagia, apalagi kita ziarah, kita datang tadi doain orang yang telah meninggal dunia. Saya mendapat cerita banyak tentang almarhum Al-Maghfurlah. Beliau adalah seorang yang bahkan mendedikasinya bukan hanya belajar, bahkan sampai jadi guru di Darul Hadits Malang. Kayak apa kedudukan almarhum Al-Maghfurlah? Jemaah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Saliki Thoriqil Akhirah, karya Tuan Syekh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya baca di Yaman, di Tarim itu ada satu tempat kuburan wali yang kalau orang ziarah baca itu Matnul Jurmiyah, kelar dia baca ziarah, dia langsung jago ilmu nahwu. Jadi bukan baca yasin. Man zara qabrahu wa qara'a al-Jurmiyah futiha alaihi fi ilmin nahwi. Siapa yang ziarah ke makam wali ini, dia baca tuh Matnul Jurmiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Itu kan pelajaran ngapalnya gampang, fahamnya yang susah banget. Kalau ngapalinnya mah encer, orang kita tipis. Jemaah, itu siapa yang baca ziarah ke kuburan itu baca Matnul Jurmiyah, futiha alaihi fi ilmin nahwi, dibuka, diberikan futuh buat itu orang yang baca menghatamkan Jurmiyah di samping kuburan orang yang telah meninggal dunia itu. Dalam ilmu nahwu langsung jago. Makanya kalau puyeng belajar nahwu, kumpulin duit buat ziarah ke sono. Jemaah, yang cerita Habib Zain bin Ibrahim bin Smith,
Tidak mungkin beliau memasukkan cerita yang beliau tidak bertanggungjawabkan. Dan ini terlalu sederhana. Kalau kita baca kitab Ad-Durrul Manzum Lidawil Uquli wal Fuhum, nama lain dari kitab Diwan Imamil Haddad, kita akan melihat sesuatu kenyataan yang membuat kita semakin kagum dengan keuntungan orang berziarah datang kepada orang soleh. Beliau cerita dalam kitab itu, saya baca tuh kitabnya, saya punya kitabnya, karena saya tahu yang saya sampaikan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu di yaumil qiyamah. Ketika beliau pesan kepada muridnya, kalau ente mau ziarah ke tempat guruku Tuan Syekh Habib Umar Al-Attas, Shahibul Ratibil Attas, ente baca nih qasidah, karena semasa hidupnya beliau begitu demen dengan qasidah yang aku karang ini. Jadi nggak baca Yasin. Saya ingin berkata bahwa bagaimana connecting antara orang yang hidup dengan yang telah meninggal dunia, yang di alam kubur. Hatta yang kau baca bukan ayat Al-Quran, jemaah, begitu dia amalin di ziarah ke tempat gurunya Shahibul Ratibil Haddad, dia baca tuh qasidah baru separoh. Saya hafal pembukaannya doang tuh qasidah. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'ala ba'da mautika fi rawdatil qabri. Kemudian ada lagi bahwa resep pertama, alaika bitahsinil yaqini fa innahu idza tamma saral ghaibu ainan bila nukri. Dia baca baru separoh, goyang itu kuburan Tuan Syekh Habib Umar Al-Attas, bergerak di ketakutan. Kalau orang sini mah romannya udah kabur kenceng banget, apalagi ziarahnya malam. Tapi dia ingat ini pesan gurunya, dikelarin. Begitu selesai baca qasidah, kalau nggak salah 34 bait tuh qasidahnya, selesai, lama-lama tenang tuh kuburan. Apa yang terjadi jemaah sekalian yang berbahagia? Ghairu maqul, nggak masuk akal. Kemudian dilemparkan dari dalam kubur sepotong roti yang masih hangat, kayak diupain sama Tuan Syekh Shahibul Ratibil Attas. Ini gua upain roti yang masih hangat. Nah, yang begini mah kita kudunya yakin. Orang-orang dulu yang demen banget sama togel, sampai kodok dikerok. Iya kan? Ada orang yang sampai naik ke gunung. Saya ketemu cerita, ada jemaah saya, Ustaz, saya pernah sampai ke gunung, saya capek gitu, orang miskin, saya pengen ke gunung. Dia sampai ketemu kuncinya, dipesan sama kuncinya, kalau ente betapa 3 hari ente lolos, ente bakal jadi orang kaya. Orang lagi susah banget, iman dan akidahnya rada gampang melesetnya. Ini orangnya langsung cerita, orangnya masih hidup, dicerita di tempat saya. Kemudian saya datang, Ustaz, dipesan sama kuncinya, kalau ente nanti datengin ular yang gede, jangan pakai kabur, tetap duduk. Didatengin harimau macan, jangan pakai kabur, tetap duduk. Ente selamat 3 hari jadi orang kaya. Orang lagi susah kan gampang dibohong-bohongin. Lah jangan kata dia tuh, siapa tuh namanya yang duitnya Kanjeng apa tuh, yang duitnya bisa digandain, Kanjeng Dimas. Kan yang kena banyak orang pinter. Belakangan belum lama kita dengar tuh banyak ustadz, banyak kiai yang kena juga sama Pandawa 5 apa tuh. Itu kan banyak kiai yang kena juga. Jamaah sekalian yang berbahagia, dicerita sama saya lolos Ustadz. Malam pertama didatengin ular, saya pengen jadi kaya. Daripada gue lari terus gue jadi susah, mendingan gue diem aja. Diem aja. Malam kedua macan Ustadz, harimau, bener kan? Kita diem, pasti ini cuma bohongan. Kata kuncinya harus kuat bertahan. Ini kisah nyata Pak. Orangnya langsung yang cerita sama saya. Karena udah tobat. Jamaah, kemudian malam ketiga Ustadz saya gagal. Emang kenapa? Tiba-tiba bukan ular, bukan harimau Ustadz, kereta kenceng banget kayak mau nabrak saya. Kocak juga orang. Kereta, lo saya jikat, saya kabur, kereta mau nabrak saya. Saya bilang itu kan hutan gunung, tempatnya ular, tempatnya macan. Lu kagak percaya, masa kereta lu pakai lari? Dari mana jalannya tuh kereta?
Jemaah, saya ingin berkata bahwa begitu orang yang jalannya sesat dia percaya, diomongin sama kuncen dia percaya. Masa ente yang janjiin Allah, yang janjiin Rasulullah nggak bakal hidup susah, nggak bakal diseksa urusan dunia, urusan akhirat, kita nggak percaya. Makanya saya udah bilang bahwa bagaimana kita mau berubah kalau kita tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Terlalu sederhana. Saya sempat cerita di Al-Quran, jemaah sekalian berbahagia, diceritain tuh pengikutnya Nabi Isa, Allah show of force, Allah pamer dalam tanda kutip kekuatannya kepada umat Nabi Muhammad biar mereka pada yakin, nggak lari kepada yang lain. Diceritain perihal Maryam nggak pernah tersentuh laki, bisa hamil dan melahirkan. Zakaria istrinya mandul dan dia udah tua, bisa hamil dan melahirkan. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah jadi ular. Tongkatnya Nabi Musa bisa diketukkan ke batu memancarkan 12 mata air. Tangannya Nabi Musa bila dikempitkan di ketiaknya, wadmum yadaka fi janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Diceritain di Al-Quran. Al-Quran buat umat Nabi Muhammad. Allah ingin menunjukkan siapa dirinya, bagian kecil dari kekuasaannya. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan juga ketika pengikut Nabi Isa minta diturunin makanan dari laut, dari langit. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Kita ketemu di ayat Al-Quran buat umat Nabi Muhammad, ayat Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, mereka minta, bisa nggak Tuhan ente Isa, hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwa kalian jikalau kalian percaya kepada Allah. Mereka diceritakan oleh Allah nggak puas dengan jawaban Nabi Isa. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kak, kami pengen makanan dari langit. Diturutin jemaah. Diturutin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Diturunin makanan itu oleh Allah, itu umatnya Nabi Isa. Ketahuilah bahwa saudaraku sekalian berbahagia, umat Nabi Muhammad tidak boleh kalah dibanding umat-umat Nabi terdahulu, karena Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.